Hadirin yang berbahagia, dengan bangga Loka Bahasa 2024 Prodi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember mempersembahkan sebuah seni pertunjukan sungguh dalam judul Loka Asmara di ujung timur Pulau Jawa. Naskah dan sutradara Lukas Nora Wijaya. Produksi Sastra Indonesia 2024. Selamat menyaksikan. Diceritakan, di ujung timur Pulau Jawa terdapat kerajaan bernama Kerajaan Belambangan yang dipimpin oleh Prabu Menakrakasa, dan juga Kerajaan Gungkung yang dipimpin oleh Raja Gungkung. Raja Gungkung yang ingin menguasai daerah Kerajaan Belambangan mengerahkan semua pasukannya untuk menyerang daerah Kerajaan Belambangan. Sinurung nafsu angkara Satria
kegelapan negeri ini akan kubinasakan. Aku, Prabu Menak Prakoso, Raja dari Kerajaan Belambangan. Setelah beberapa hari berperang, Raja Kelungkung berhasil dikalahkan oleh Raja Belambangan. Pada saat peperangan berkecamuk, putra dan putri Kerajaan Kelungkung berhasil melarikan diri ke dalam hutan, yakni Raden Upaksa dan Putri Surati. Namun, di tengah perjalanan, Raden Upaksa memutuskan untuk berpisah dari adiknya untuk mengecoh pasukan Belambangan. Di sisi lain, Prabu Menak Prakoso yang berhasil mengalahkan pasukan Kelungkung dan merebut daerah kekuasaannya, memerintahkan Raden Banterang untuk sementara waktu memimpin kerajaan Belambangan, karena Prabu Menak Prakoso akan tinggal sementara di kerajaan Kelungkung. Putraku Raden Banterang, kuperintahkan engkau untuk memimpin kerajaan Belambangan sementara waktu. Aku akan tinggal sejenak di kerajaan Kelungkung untuk melihat situasi dan kondisi di sana. Pesanku kepadamu, jaga dan awasi kerajaan Belambangan ini dari gerak-gerik musuh yang masih tersisa. Baik, Ayah. Aku akan menjaga kerajaan Belambangan ini dengan baik, serta aku juga akan mengirimkan prajuritku untuk terus berjaga dan mengawasi di sekitar kerajaan ini. Setelah memimpin kerajaan Belambangan, Raden Banterang memutuskan untuk berburu kijang di dalam hutan bersama kedua pengawalnya. Pengawal, hari ini kalian berdua ikut bersamaku untuk berburu kijang di dalam hutan sana. Segera siapkan semua alat perburuan kita. Baik, Raden. Itu dia kijangnya. Ayo, segera kejar dan tangkap kijang itu. Raden, tunggu Raden. Sepertinya Raden Banterang terlalu jauh masuk ke dalam hutan. Kita tidak bisa mengejarnya. Benar, sebaiknya kita tunggu Raden Banterang di pintu masuk hutan ini. Setelah lama memburu kijang, Raden Banterang tersadar ia sudah terlalu dalam masuk ke dalam hutan dan terpisah dengan kedua pengawalnya. Raden Banterang pun beristirahat di pinggir telaga sejenak. Tak lama kemudian, Raden Banterang mendengar suara seorang wanita yang berasal dari semak-semak di pinggir telaga. Siapa di sana? Cepat keluar atau aku panah kau. Ampun Raden, hamba seorang manusia, nama hamba Surati. Lantas, mengapa engkau ada di sini? Hamba berada di tempat ini karena menyelamatkan diri dari serangan musuh. Ayah hamba telah gugur dalam pertempuran mempertahankan mahkota kerajaan. Kalau begitu, apakah engkau mau ikut bersamaku serta menjadi istriku di kerajaan? Apakah hamba pantas bersanding dan menjadi istri Raden? Mengapa tidak? Engkau adalah gadis tercantik yang pernah kutemui, dan hanya engkaulah yang aku inginkan untuk menjadi istriku. Baiklah, dengan segala kerendahan hati, hamba mau menerima lamaran ini. Namun dengan satu syarat, yaitu Raden harus setia dan bisa menjaga hamba. Tanpa engkau mintaku, aku pasti akan melakukan itu. Karena itu adalah kewajiban seorang kesatria sejati. Mari,
ikutlah bersamaku ke kerajaan Blambangan. Nah, itu Raden. Tapi ia bersama siapa? Raden, Raden tidak apa-apa? Hamba sangat cemas dan khawatir karena kehilangan jejak Raden. Aku baik-baik saja. Aku lupa kalau kalian berdua juga ikut berburu denganku. Tetapi aku hari ini bersyukur. Aku dapat bertemu dengan dambaan hatiku. Ini dia. Ini Surati, calon istriku di kerajaan Blambangan. Syukurlah kalau Raden juga sudah bisa menemukan dambaan hati. Mari kita kembali ke kerajaan Blambangan untuk merayakan pesta pernikahanku. Baik, Raden. Pertemuan antara Raden Banterang dan juga Putri Surati menjadi awal kisah asmara kerajaan Blambangan. Tanpa Raden Banterang ketahui bahwa Surati merupakan anak dari Raja Kelungkung, musuh dari kerajaan Blambangan.
persis air akan menjadi saksi. Langit mendung akan terus beraksi. Badai tidak bisa ditahan. Pengorbanan yang akan menjawab. Senpai aja tripod. Iya Najib. Lo jangan jadi tripod beneran. Enggak. Setelah resmi menikah, Raden Banterang dan Putri Surati disambut meriah oleh masyarakat kerajaan Belambangan. Meskipun pada awalnya Prabu Menak Prakoso tidak setuju dengan pernikahan itu karena asal-usul Surati yang tidak jelas. Namun, Raden Banterang bisa meyakinkan Prabu Menak Prakoso agar Surati tetap bisa menikah dengannya. Hamba menghadap. Ada seorang laki-laki di luar sana yang ingin bertemu dengan Tuan Putri. Siapa dia? Lantas, mengapa ingin bertemu denganku? Hamba tidak tahu, Tuan Putri. Namun, ia sangat ingin bertemu dengan Tuan Putri. Baiklah, aku akan menemuinya. Baik, Tuan Putri. Surati. Siapa kamu, kau wahai Kisanak? Aku Rupaksa, kakakmu. Apa kau tidak mengenaliku, Surati? Apakah benar kau kakak Rupaksa? Ya, benar. Aku sudah lama mencarimu. Lalu aku mendengar nama dari putri kerajaan ini adalah Surati. Dan benar, kau adalah adikku. Maafkan aku, kakak. Aku sedikit lupa denganmu. Lalu, mengapa kakak datang kemari? Apakah kau sudah tahu siapa orang yang telah membunuh ayah kita? Iya, aku tahu. Semudah itu kau katakan iya. Padahal Raja Belambangan yang telah membunuh ayah kita dan kau menikah dengan putranya. Sejak sebelum pernikahan, aku sudah mengetahui semuanya. Aku ikhlas menerima takdir ini. Dan aku juga amat mencintai Raden Banterang. Tidak, Surati. Kita harus membalaskan dendam terhadap apa yang mereka lakukan kepada ayah kita. Mari ikutlah denganku. Kita habisi Raden Banterang. Tidak, kakak. Membalas dendam tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Hapuskan semua dendam yang pernah terjadi di masa lalu itu. Dan aku juga sudah hidup bahagia dengan Raden Banterang. Baiklah kalau begitu. Aku tidak akan memaksamu. Ambillah keris ini sebagai kenang-kenangan dari kerajaan Kelungkung. Jika suatu hari kau merindukannya. Aku pamit dulu. Baik, kakak. Kemanapun kakak pergi, tetaplah berhati-hati. Itu maksudnya. Setelah pertemuan itu, Rupaksa yang gagal mempengaruhi adiknya untuk membalaskan dendam terhadap Raden Banterang akhirnya pergi meninggalkan kerajaan Belambangan. Sementara itu, Putri Surati masih bingung dan bimbang. Ia ingin menjelaskan kepada Raden Banterang terhadap apa yang terjadi sebenarnya dan menceritakan asal-usulnya. Namun,
Raden Banterang yang pada saat itu masih belum kembali dari pemburuannya membuat Surati gelisah. Di tengah hutan belantara, Raden Banterang yang sedang beristirahat di sela perburuannya merasa ada seorang yang mengikutinya, serta terdengar suara tapak kaki yang terus mendekat. Siapa kau? Keluar kau cepat! Apa tujuanmu mengikutiku sampai di sini? Mohon ampun Raden, saat ini keselamatan Raden sedang terancam dan nyawa Raden sedang dalam bahaya. Tuan Putri Surati hendak membunuh Raden Banterang untuk membalaskan dendam kerajaan Kelungkung. Karena Tuan Putri Surati merupakan anak dari Raja Kelungkung, dan hamba juga melihat istri Raden beberapa kali bertemu dengan seorang pemuda yang menjadi selingkuhannya. Hei, siapa kau? Berani-beraninya kau memfitnah istriku. Raden tidak perlu tahu siapa hamba. Kalau Raden tidak percaya, lihat saja di kamar Raden. Ada keris yang disembunyikan oleh Tuan Putri Surati. Kurang ajar! Jika sampai berita ini hanya omong kosong, kau akan kucari dan akan kubunuh. Raden Banterang yang termakan oleh kabar dari paksa bergegas menuju ke kerajaan Belambangan dengan emosi dan amarahnya yang meluap. Sedangkan di sisi lain, Surati masih dalam keadaan gelisah memikirkan tentang kakaknya yang masih memiliki dendam terhadap kerajaan Belambangan. Tolong pegang. Ada apa Kakanda? Apa yang sedang kau cari? Di mana? Di mana barang itu? Apa benar kau ingin membunuhku? Dan mengapa engkau tidak memberitahuku bahwa selama ini engkau adalah anak dari Raja Kelungkung? Dan apa benar setelah aku mati nanti kau akan menikah dengan selingkuhanmu itu? Memang benar, aku putri dari Raja Kelungkung. Dan apa yang kau katakan itu tidak benar. Aku hanya bertemu dengan kakakku Rupaksa yang sekian lama menghilang. Dan keris ini diberikan oleh kakak Rupaksa untuk kenang-kenangan dari kerajaan Kelungkung. Dan untuk cintaku padamu, aku rela melupakan semua dendam yang ada untuk terus bersamamu. Dan aku tidak pernah berselingkuh di belakangmu. Aku berani bersumpah, hanya engkau satu-satunya yang ada di hatiku. Omong kosong. Sekarang kau ikutlah denganku ke telaga, tempat pertama kali kita bertemu. Mengapa kita harus ke sana, Kakanda? Cepat, ikutlah denganku. Perjalanan menuju telaga sangat hening. Raden Banterang yang diam seribu bahasa karena amarahnya yang tidak bisa dikendalikan. Namun, Putri Surati tetap tidak takut terhadap Raden Banterang. Ia tetap tabah menghadapinya. Setelah sampai di telaga, Putri Surati tetap menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Raden Banterang yang telah terpengaruh oleh iblis penunggu telaga itu, serta amarahnya yang tidak terkendalikan, sama sekali tidak menghiraukan semua perkataan Surati. Sungguh Kakanda, aku minta maaf tentang asal-usulku yang sebenarnya. Namun, semua yang kau katakan itu tidak benar. Aku tidak pernah ada niatan untuk membunuhmu dan berselingkuh di belakangmu. Melihat Raden Banterang yang mengeluarkan kerisnya, Surati tersadar bahwa sang suami ingin menghapus semua kenangannya di tempat pertama kali mereka bertemu. Maaf Kakanda,
tidak mau mati di tanganmu. Karena sama saja aku mengakui bahwa aku yang bersalah. Aku bersedia menyerahkan jiwa dan nyawaku ini agar tanganmu tak berlumut dosa. Akan tetapi, dengar dulu permintaanku untuk terakhir kalinya. Apa itu? Aku sendiri yang akan masuk ke telaga ini. Jika aku mati dan air telaga menjadi keruh dan berbau, maka semua yang kau katakan benar. Tapi jika air ini berubah menjadi jernih dan beraroma wangi, maka akulah yang benar. Setelah Surati mengajukan syaratnya kepada Raden Banterang, Surati kemudian melompat ke dalam telaga. Seketika, Raden Banterang tersentak. Iblis yang mempengaruhinya pergi, dan seketika ia tersadar akan perbuatannya dan ingin melarang Surati. Hah, Surati, jangan Surati, Surati, jangan Surati. Maafkan aku Surati, maafkan aku Surati. Aku telah terpengaruh oleh amarah dan iblis yang ada di telaga ini. Aku sangat menyesal Surati. Ternyata semua yang aku tuduhkan kepadamu itu salah. Kau tidak pernah berkhianat kepadaku Surati. Akan tetapi semuanya terlambat. Sang istri telah berada di dasar telaga, dan seketika air telaga berubah menjadi jernih dan mengeluarkan harum semerbak wangi. Banyuwangi, Banyunewangi, Banyuwangi. Untuk mengenang istriku dan semua peristiwa ini, daerah ini kuberi nama Banyuwangi. Dan aku berpesan kepada seluruh penghuni negeri ini untuk terus menjaga serta melestarikan alam yang ada di sini, agar dapat menjadi negeri yang gemah, ripah, loh, jinawi.